Master of Ceremony, Bonataon SMA Swasta Santa Teresia Air Molek, tahun ajaran 2025-2026. Mencari timba siana darah, Suai, di bawah sarang burung tempua. suai. Salam mulanya kata, kami sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Bonataon SMA Swasta Santa Teresia Air Molek, tahun ajaran 2025-2026. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Ferry Justinus Sitanggang, SPD, dan rekan saya, Hefty Juwita, SPD. kami selaku Master of Ceremony akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan yang pertama, pembukaan oleh MC yang sedang berlangsung. Selanjutnya, penyampaian profil sekolah oleh Suster Bernardin Silalahi FTJM selaku Kepala Sekolah SMA Swasta Santa Teresia. Selamat pagi untuk orang tua kami SMA Santa Teresia Air Molek. Perkenalkan, nama saya Suster Bernardin Silalahi FTJM sebagai Kepala Sekolah SMA Santa Teresia Air Molek. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan kesehatan, semangat baru yang kita terima dari Tuhan secara cuma-cuma. Adapun sekolah kita berada di Jalan Kere Tendean, Tanjung Gading, Air Molek. SMA Santa Teresia di bawah naungan Yayasan Prayoga Riau yang berpusat di Pekanbaru. SMA Santa Teresia Air Molek berdiri pada tahun 2014, berada di Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dan berada di Provinsi Riau. Harapan kami sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Santa Teresia, mari orang tua kami bekerja sama dengan baik dengan pihak sekolah, sehingga anak-anak kita dapat menjadi anak yang baik di keluarga, di tengah masyarakat, dan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi kendala antara komunikasi kita, mari orang tua kami datang berkomunikasi dengan wali kelas dan juga kepala sekolah, dan siapa saja pendidik yang merasa orang tua mengenal ataupun dekat dengan mereka bisa sampaikan secara terbuka. Maka orang tua kami mohon supaya kita saling mendoakan supaya anak-anak kita menjadi anak yang semangat dan berkarakter. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian penyampaian profil sekolah oleh Kepala Sekolah SMA Swasta Santa Teresia. Selanjutnya, perkenalan pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Swasta Santa Teresia. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Hefty Juwita SPD. Saya selaku pendidik di SMA Swasta Santa Teresia Air Molek. Saat ini saya mengampu bidang studi kimia dan juga biologi. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ferry Justinus Sitanggang. Saya merupakan guru ekonomi dan juga guru budaya Melayu Riau, dan juga saya merupakan pembina OSIS periode 2025-2026. Terima kasih. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Yohana Tasya. Saya guru mata pelajaran bahasa Jepang dan juga guru mata pelajaran komputer. Salam kenal. Good morning, dear parents. Allow me to introduce myself. My name is Franciscus Regis. I am a facilitator of ECC, English Conversation Class in 10-2. Perkenalkan, nama saya Franciscus Regis. Saya
menjadi fasilitator dari kelas ICC di 10.2 English Conversation Class. Salam kenal, nice to meet you. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Magdalena Lucy Purba. Saya selaku tata usaha SMA Santa Teresia Air Molek. Salam kenal. Hai, perkenalkan saya Bu Eka Yanti Palti di SPD di SMA Santa Teresia. Saya mengajar bidang studi Bahasa Indonesia. Halo, perkenalkan, nama saya Tera Adriani Lucia. Saya membawakan mata pelajaran fisika, biologi sekaligus menjadi wali kelas 1-2. Halo semuanya, salam kenal. Terima kasih. Hello, good morning. Let me introduce myself. My name is Lisbeth Lia. I'm an English teacher. Thank you. Selamat pagi, perkenalkan saya Ernawanti Saragi SPD. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan sejarah. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Risma Setiani Mersian PSE. Saya selaku Koperasi Koordinatorat Sekolah Santa Teresia. Saya merupakan tenaga kependidikan. Salam kenal Bapak Ibu semua. Hai, saya Pasca Brani. Saya guru olahraga dan wali kelas 10-3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya John Philip Maranopan Sembiling SPD di SMA Santa Teresia, mengajar sosiologi dan sejarah dan juga wali kelas 11 IPA. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Romaska Purba. Saya mengajar pelajaran matematika dan juga sebagai wali kelas 12 IPA. Demikian perkenalan dari pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Swasta Santa Teresia. Selanjutnya, penyampaian program di bidang kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Binaria Siregar SPDGR selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita, Ibu peserta didik kami kelas 10. Perkenalkan, nama saya Ibu Binaria Siregar sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum. Bapak Ibu, saya di sini berdiri untuk memperkenalkan kurikulum di SMA Santa Teresia. Adapun kurikulum di SMA Santa Teresia yang sudah terlaksana adalah yang pertama, kita menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum kurikulum 2013 sedang berlangsung di kelas 12, sedangkan kurikulum merdeka di kelas 10 dan kelas 11. Jadwal pembelajaran yang kita laksanakan Bapak Ibu itu sebanyak 5 hari tatap muka dan hari ke-6-nya adalah kegiatan luar. Senin sampai Kamis kita pulang yang 15.30 atau 9 sore, sedangkan hari Jumat kita pulang jam 1 siang dan hari Sabtu kita pulang pukul 11.00. Kenapa demikian Bapak Ibu? Itu menjadi salah satu program pemerintah yang sudah terlaksana di Indonesia dan pembuatan kurikulum kita cukup banyak sebanyak 47 jam kerja. Adapun program kurikulum di SMA Santa Teresia itu yang pertama kelas membuka kelas ICC tahun ajaran 2025-2026 SMA Santa Teresia membuka 2 kelas, yang pertama kelas reguler dan 2 kelas ICC. Kelas ICC itu Bapak Ibu menjadi salah satu program yayasan terakhir di beberapa sekolah yang sudah terlaksana di Yayasan Muhammadiyah Riau. Di mana kelas ICC itu seperti yang sudah disampaikan adalah untuk membiasakan anak berbahasa Inggris di dalam kelas maupun di luar kelas. Program yang kedua membuka bimbingan belajar matematika dan bahasa Inggris. Guru yang kita turunkan Bapak Ibu tentu guru bukan dari dalam sekolah kita, namun guru dari luar. Yang ketiga itu adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di SMA Santa Teresia
penyampaian program sekolah di bidang kurikulum. Selanjutnya, penyampaian program sekolah di bidang kesiswaan oleh Bapak Hendro Herianto Simanulang Esfil selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan. Bapak Ibu dan saudara terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendro Herianto Simanulang, Guru Bidang Studi Agama dan sebagai kesiswaan. Pada saat ini saya akan menyampaikan tentang visi dan misi serta tata tertib yang berlaku di sekolah kita, SMA Santa Teresia Air Molek. SMA Santa Teresia Air Molek merupakan salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Prayoga Riau dengan semboyan humilitas Occidit Superbiam, yang artinya kerendahan hati mengalahkan kesombongan. Sebagai lembaga pendidikan diperlukan visi dan misi. Adapun visi SMA Santa Teresia Air Molek ialah terciptanya lulusan yang unggul, cerdas, kreatif, berkarakter, dan berfungsi pada era global dengan semangat keindonesiaan. Untuk menjelaskan visi ini dibutuhkan juga misi. Adapun misi dari SMA Santa Teresia sebagai berikut. 1. Menjalankan pendidikan bermutu, utuh, autentik, berlandaskan semangat Santa Teresia. 2. Mendidik siswa menjadi pemimpin yang kompetitif, kreatif, berhati nurani, berkomitmen, dan inovatif di bidang akademik dan non-akademik. 3. Mengembangkan komunitas pendidikan yang Pancasilais, kredibel, pelestari lingkungan, memanfaatkan iptek, berwawasan universal, dan penggerak. Untuk mencapai visi dan misi, sekolah menciptakan program, sistem pembelajaran, dan tata tertib. Tata tertib yang dibuat bersifat komprehensif, sistematis, dan holistik yang mengikat seluruh peserta didik SMA Santa Teresia Air Molek. Pelanggaran terhadap peraturan tata tertib ini akan mendapatkan proses pembinaan dan sanksi yang bersifat mendidik. Dalam tata tertib, pelanggaran peserta didik dikelompokkan menjadi 2 pelanggaran, yaitu pelanggaran umum dan pelanggaran khusus. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan tata tertib yang berlaku di SMA Santa Teresia pada tahun ajaran 2025-2026. Pertama, seragam. Senin dan Kamis, seragam nasional, atribut lengkap, sepatu hitam, dasi, kaos, kaki putih, ikat pinggang hitam, topi digunakan pada saat upacara. Selasa dan Rabu, putra putih dan celana kotak-kotak, putri putih, rok kotak-kotak, atribut lengkap, sepatu putih. Hari Jumat pertama dan ketiga, pakaian Melayu, sepatu hitam. Hari Jumat kedua dan keempat itu baju olahraga, sepatu putih. Hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga pramuka, sepatu hitam. Minggu kedua dan keempat bebas, wajib bersepatu. Sanksi yang akan diterima jika melanggar: dipulangkan untuk melengkapi seragam, jika tidak kembali tepat waktu dianggap alpa. 2 kali pelanggaran surat peringatan kepada orang tua atau wali. 3 kali pelanggaran pemanggilan orang tua atau SP1. Tahap pembinaan. Tahap pembinaan itu berdasarkan teguran lisan, teguran tertulis, sampai SP1. Dikategorikan pelanggaran ringan. Kedua, kehadiran. Hadir paling lambat jam 7:15, minimal kehadiran 75% per semester. Sakit 3 hari wajib surat dokter, izin 3 hari langsung ke kepala sekolah. Alpa tanpa keterangan, sanksi. Terlambat dicatat petugas piket, tidak hadir 75% tidak naik kelas. Ulangan saat alpa maka nilainya adalah 0 tanpa remedial. Tahapannya akan diadakan teguran lisan. Setelah teguran lisan SP1, jika berlanjut lagi maka akan sampaikan SP2. Dan ini bisa dikatakan kategori ringan dan sedang. Ketiga, penampilan. Untuk putra, rambut pendek rapi, tidak menyentuh telinga, alis, dan kerak, tidak tebal atau aneh. Kuku pendek, bersih, tanpa aksesoris kecuali jam tangan. Untuk putri, rambut rapi, kuku pendek, boleh dengan jam tangan dan anting kecil.
Jika terjadi pelanggaran, maka sanksi yang diterima adalah rambut atau kuku langsung dipotong. Jika memakai anting-anting yang lain, maka akan disita. Tahapannya akan diadakan teguran lisan dan juga teguran tertulis, bahkan sampai SP1 jika berulang-ulang. Ini dalam kategori ringan. Keamanan, kebersihan, dan ketertiban di sekolah. Siswa wajib menjaga kebersihan dan inventaris sekolah. Dilarang membawa motor tanpa SIM. Dilarang membawa benda tidak yang berkaitan dengan KBM. Wajib membawa botol minum dan wadah makan. Jika dilanggar, maka sanksinya menjadi public service. Bawa motor tanpa SIM dilaporkan ke polisi. Merusak inventaris, maka siswa wajib memperbaiki bahkan mengganti. Benda tidak berkaitan dengan KBM disita dan tidak dikembalikan. Tidak membawa botol minum dan wadah, maka dipulangkan. Tahapannya akan ada teguran lisan. Jika masih berlanjut akan ada teguran tertulis, bahkan SP1 sampai SP2. Ini masuk dalam kategori ringan dan sedang. Kelima, sikap. Setiap siswa wajib menghormati guru, tenaga kependidikan, dan teman-temannya. Tidak diperkenankan mencuri. Tidak diperkenankan boleh keluar pada saat jam istirahat dari lingkungan sekolah. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Inggris. Jika terjadi pelanggaran, maka sanksi yang diterima. Tidak hormat, pembinaan kepada BK. Mencuri ringan, pembinaan bertahap. Mencuri berat, langsung SP3, bahkan sampai kepada pemecatan. Keluar dari sekolah pada saat jam istirahat, sanksi guru piket. Tahapannya, pembinaan ringan kepada guru BK. Jika masih berlanjut, akan ada SP1 dan SP2. Dan jika sudah mencakup berat, maka akan ada SP3, pemecatan atau skorsing. Ini dikategorikan dalam pelanggaran berat dan ringan. Yang keenam, proses belajar mengajar. Seluruh siswa wajib ikut semua kegiatan sekolah. Wajib jujur dalam ulangan, ujian maupun tugas. Pulang hanya dengan izin guru yang mengajar. Jika dilanggar, maka sanksi yang diberikan. Cabut pada kegiatan yang sudah dilaksanakan sekolah, maka akan ada surat peringatan. Mencontek nilai nol, maka orang tua akan dipanggil. Pulang tanpa izin dianggap alfa. Jika ini berulang-ulang, maka akan ada SP1, SP2, bahkan sampai SP3. Kategorikan dalam pelanggaran sedang. Berikutnya, pelanggaran khusus. Adapun pelanggaran khusus yang dalam pembinaannya sampai ke tahap SP3, skorsing, bahkan pemecatan sebagai berikut. Mengikuti geng motor, narkoba, tawuran, kekerasan fisik, asusila, pelecehan seksual, minuman keras, perundungan, merokok, membawa rokok, mencuri besar, mencemarkan nama baik sekolah di media sosial, dan menyebarkan ujaran kebencian, dan merusak atau menghilangkan fasilitas sekolah. Sanksi yang diterima, dikembalikan ke orang tua untuk pembinaan selama waktu yang ditentukan. Maka akan diadakan skorsing selama 3-7 hari. Dan diberikan juga SP3 atau pemecatan. Jika merusak atau menghilangkan barang, wajib mengganti. Kasus berat seperti narkoba, asusila, pencurian besar, tawuran, maka sanksinya bisa dilanjutkan kepada pihak yang berwenang. Dalam kasus khusus ini, sanksi ini langsung diberikan SP3 atau skorsing, dikembalikan kepada orang tua, karena ini juga mencakup kategori pelanggaran berat. Bapak Ibu Saudara sekalian, adapun tahap pembinaan yang berlaku untuk peserta didik kita di SMA Santa Teresia sebagai berikut. Tahapan pertama, teguran lisan, keterangan sanksi. Siswa ditegur secara langsung dan dicatat oleh guru piket atau guru mapel, bahkan wali kelas. Penanggung jawabnya adalah guru piket, guru mapel, dan wali kelas. Tahapan yang kedua, teguran tertulis. Surat pemberitahuan diberikan kepada orang tua atau wali. Penanggung jawabnya adalah wali kelas. SP1,
Keterangan sanksinya adalah sebagai berikut. Pembinaan BK ditambah dengan public service selama 7 hari, jam pelajaran sampai jam 1 sampai ke jam 7. Dan wajib tetap masuk jam pelajaran jam 9 dan 10. Penanggung jawab guru BK, wali kelas, dan kesiswaan. Tahapan keempat, SP2. Keterangan sanksi. Pemanggilan orang tua ditambah skorsing 1 sampai 7 hari atau kontrak pembinaan. Penanggung jawabnya adalah guru BK, wali kelas, wakil kesiswaan. SP3. Skorsing selama 7 hari tambah peringatan terakhir. Bapak Ibu, penanggung jawabnya adalah wali kelas dan kepala sekolah. Tahapan terakhir, pemecahan. Siswa dikeluarkan dari sekolah karena sudah mencakup kasus berat atau yang sudah berulang-ulang dilaksanakan dengan SP yang sudah diberikan. Maka penanggung jawab ini langsung diambil alih oleh kepala sekolah. Demikian peraturan ini dibuat untuk dilaksanakan dipatuhi oleh peserta didik. Besar harapan kami, Bapak Ibu, orang tua kami sungguh mendukung peraturan ini demi kebaikan anak-anak kita dan kemajuan anak-anak kita di sekolah SMA Santa Teresia. Tanpa kerjasama kita yang baik, peraturan ini tidak akan berjalan dengan baik. Salam Pace Ebene. Itulah penyampaian program sekolah di bidang kesiswaan. Demikianlah rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau ada sumur jelada, Cakep, boleh kita menumpang mandi. cakep. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kami selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Untuk melihat kegiatan sekolah kita, Bapak Ibu boleh mengunjungi website ataupun sosial media sekolah kita. Ada Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Dadah.